BPJS Kesehatan berstatus nonaktif memicu kekhawatiran serius, terutama bagi pasien penyakit kronis. Komunitas pasien cuci darah Indonesia menilai kebijakan ini berisiko mengancam nyawa pasien. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama Ketua KPCDI Tony Samusir di studio dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti melalui sambungan daring. Selamat siang Pak Gufron dan Bang Tony. Selamat siang Lintang. Selamat siang Mbak Lintang, selamat siang Prof. Mas Tony. Prof, selamat siang. Baik, Selamat siang. Baik Pak Gufron, ini menjadi perbincangan publik yang tentunya harus menjadi perhatian kita karena ini menyangkut dengan kesehatan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan penyakit kronis. Yang ingin saya tanyakan Pak Gufron, ada berapa sebetulnya peserta BPJS BPI yang dinonaktifkan pada periode ini di Februari ya Pak, dimulainya kemarin? Pertama, saya koreksi dulu kesalahan persepsi bahwa yang berhak apakah seseorang masih PBI atau non PBI sudah nggak memenuhi syarat itu bukan BPJS ya, bukan BPJS. Jadi ada kementerian yang bertanggung jawab dan melakukan apakah seseorang itu masih menjadi peserta PBI atau bukan, itu yang jelas bukan BPJS. Itu pertama dulu. Nah, berapa jumlahnya? Itu bisa lebih dari 10 juta, ya. Gitu, Pak Lil. Baik, berarti siapa yang bertanggung jawab Pak Gufron ini atas data-data ini? Ya, kalau yang mengenai PBI itu kan ada keputusan Kementerian Sosial ya, nomor 3 yang garis miring HUK garis miring 2026. Itu berlaku 1 Februari 2026. Nah, tapi tadi kan sudah disampaikan baik di Kementerian Kesehatan ya ataupun juga Pak Mensos bahwa untuk akses pelayanan terutama bagi mereka yang memerlukan pelayanan gawat darurat tadi itu tetap akan diberikan. Oke, baik. Berarti kalau saya ingin ke Bang Tony, bagaimana menanggapi ini? Laporan yang masuk ke KPCDI sudah berapa yang dinonaktifkan begitu dan akhirnya mengalami kesulitan untuk berobat? Iya, sebenarnya yang masuk ke kami itu sampai saat ini itu sudah lebih daripada 200 orang ya. Ini untuk pasien? Untuk pasien-pasien cuci darah. Cuci darah, 80%, 90% itu mayoritas mereka yang mengalami kesulitan. Tapi sebagian besar sudah memang pindah ke mandiri, terpaksa begitu ya. Karena bagaimanapun cuci darah memang tidak bisa ditunda. Begitu, mereka harus melakukan itu. Kalau tidak, mereka sesak napas, edema paru, begitu ya. Bisa sampai kegagalan organ, jantung, dan lainnya. Itu sangat berbahaya. Justru recovery-nya akan semakin besar, pembiayaannya akan semakin mahal. Itu yang kita sesalkan. Sementara yang kita sesalkan di sini adalah koordinasi antar lembaga, baik itu Kementerian Sosial yang melakukan pemutusan PBI bersama BPJS Kesehatan. Seharusnya memang Kementerian Sosial itu melakukan verifikasi data dulu dengan benar, begitu ya. Nah, verifikasi data dulu. Setiap nomor BPJS Kesehatan itu sudah ada riwayat penyakit, begitu ya. Sebenarnya harus dimintakan. Kita harus menerapkan prinsip atau asas kehati-hatian dalam menerapkan suatu kebijakan, begitu ya. Adil, kehati-hatian, dan non-diskriminasi. Kalau ada pasien, ini kan pasien ini pagi hari ya. Dia pagi hari, subuh, sudah ke rumah sakit, rindu untuk cuci darah, begitu ya. Sampai cuci darah depan ruang administrasi, mohon maaf Bapak Ibu, BPJS-nya nonaktif. Oke, ya. Tapi apa yang dilakukan pasien ini melaporkan ke KPCDI tadi Bang Tony menyebutkan ada sekitar 200 yang 80% adalah pasien cuci darah. Tapi apa yang harus dilakukan ketika mereka terpaksa harus geser ke mandiri padahal kebanyakan dari mereka itu kita tahu juga mungkin adalah masyarakat yang kurang mampu begitu. Ya. Apa yang mereka lakukan dengan status mandiri ini mereka harus membayar dengan uang pribadi kah? Dari mana uangnya? Ya, dipastikan itu. Dipastikan mereka harus membayar itu dengan menggunakan uang pribadi. Kami melakukan penyisiran terhadap mereka yang tidak mampu. KPCDI menjamin itu. Jadi kami yang mengcover duluan untuk sebulan ini. Sebelum nanti dilakukan verifikasi yang mantap oleh dinas sosial terkait. Ini kan butuh waktu. Tadi disampaikan oleh Pak Mensos kan tinggal reaktivasi, tinggal klik jadi. Itu nggak semudah di lapangan. Kita membutuhkan berhari-hari. Ya, anggota kita sampai hari ini aja belum terdaftar sebagai PBI sehingga kita harus memberikan sejumlah uang, membayarkan kepesertaan mereka menjadi mandiri. Yang penting bagi kami,
penyelamatan nyawa dulu. Kalau administrasi kan bisa menunggu, gagal ginjal kan nggak bisa menunggu. Mereka harus tetap melakukan cuci darah, itu yang kami lakukan. Baik, Pak Gufron, ini menanggapi dari Bang Tony dari KPCDI. Tadi apalagi ada tanggapan dari Mensos menyebut bahwa dilayani saja terlebih dahulu, nanti administrasinya menyusul. Bagaimana jaminan BPJS ini akan menindak dengan tepat atau sesuai dengan arahan Mensos dan kegelisahan dari pasien, Pak Gufron? Ya, setuju sekali dengan Pak Tony ya. Jadi BPJS ini didirikan ya. Kebetulan saya sebagai ketua tim persiapan BPJS ya, untuk meningkatkan akses pelayanan bagi mereka yang membutuhkan tanpa kesulitan keuangan. Jadi ini sangat sepakat. Jadi harus dalam waktu katakanlah sebulan ini gitu untuk tidak, kalaupun dia diputus ya, tidak masuk lagi karena Kementerian Sosial kan melakukan validasi ya, apakah mereka masih berhak menerima PBI atau tidak. Nah, itu sekali lagi bukan BPJS, tadi Pak Tony sudah menjelaskan juga ya. Kalau BPJS itu sekali lagi meningkatkan akses. Jadi BPJS itu dulu kan belum ada, 2014 baru dibentuk ya. Kalau di Jogja itu orang miskin dilarang sakit itu dulu. Sekarang ya, paling tidak menurut Dirut BPSal menjadi peserta aktif. Oleh karena itu kami sarankan para peserta BPJS terutama PBI itu ngecek ya, di mobile JKN sudah kita sediakan. Kita bisa juga WA di 08118105 105. Bisa juga di WA begitu. Baik, Pak, ini yang saya tadi baca adalah reaktivasi yang mungkin bisa juga dilakukan oleh para pasien dengan ada kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan begitu. Ada terbukti miskin atau rentan miskin, ada verifikasi lapangan serta mengidap penyakit kronis. Ada verifikasi lapangan di sini, Pak. Ini membutuhkan waktu, sedangkan pasien-pasien cuci darah ini harus segera dan sudah terjadwal. Bagaimana ini, Pak? Iya, itu kan istilahnya ke depan saya kira udah ditanganin lah. Itu yang lalu ya, artinya yang lapor-lapor tadi sampai 200 orang itu belum keseluruhan itu tadi sekitar 10 juta lebih ya. Jadi sekarang ini koordinasinya lebih bagus lah gitu. Jadi saya kira nanti tidak menjadi masalah karena akan ditanganin itu. Kalau memang dia ya tadi ya sementara harus bayar sendiri karena dia dianggap mampu karena desilnya itu 6 ke atas ya, terselesaikan juga kan tadi akhirnya gitu. Oke, berarti verifikasi data ini menjadi sangat penting begitu Pak Gufron, seharusnya ya? Betul, tapi sekali lagi bukan BPJS ya, seseorang itu berhak menerima bantuan iuran PBI atau bukan BPJS, itu orang salah kira gitu. Ya, berarti poinnya adalah verifikasi data ini ada di Kemensos begitu ya Pak. Saya akan ke Bang Tony, bagaimana menanggapi ini Pak? Apa yang ingin disampaikan? Di sini ada BPJS, mungkin juga pemegang data adalah Kemensos begitu. Apa yang ingin disampaikan pertitipan dari teman-teman pasien juga yang mungkin mereka juga tidak punya banyak waktu ya untuk bertahan begitu. Ya, sebenarnya kejadian ini bukan hal baru ya, itu harus dicatat. Sejak 2019 KPCDI punya histori juga pemerintah melakukan pemutusan PBI bagi pasien-pasien gagal ginjal begitu ya, mengalami cuci darah. Itu juga sudah kejadian 2019. Nah, dari sini sebenarnya kita belajar koordinasi antar lembaga itu penting. BPJS itu pemegang data yang cukup besar, bahkan riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit saya, kapan saya terakhir untuk berobat, itu sudah ada. Sebenarnya Kemensos itu tinggal minta ke BPJS, ini data yang mau saya putus ini riwayat penyakitnya gimana, begitu. Kan harusnya ada tenggang waktu, begitu ya. Kalau pasien gagal ginjal itu, yang cuci darah ya, itu sudah pasti per 2 hari mereka akan rutin ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Otomatis di sana akan dilakukan verifikasi oleh rumah sakit. Pernyataan Pak Mensos bahwa layanin saja dulu, begitu ya. Layanin saja dulu. Nanti kita akan melakukan pembayaran. Ingat ya, bahwa rumah sakit itu membutuhkan kepastian hukum. Ya, terkait dengan pembiayaan. Betul. Ya, saya mau tanya, tutup aja kalau rumah sakitnya kalau nggak mau pelayanan.
Ya itu RSCM kemarin banyak kok yang pulang kok pasiennya. Siapa yang mau nanggung pembayarannya setelah itu ya, kalau mau kepastian hukumnya itu tidak ada. rumah sakit pemerintah pusat loh. Ya rumah sakit nasional loh juga terdampak juga. Ya karena itu tadi rumah sakit butuh cash flow dan butuh kepastian hukum terkait dengan pembiayaan. Begitu. Jadi harapan kami begini, Kemensos hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Jelas BPJS jadi tameng di sini kan, yang dipukuli masyarakat ini BPJS sekarang. Karena tadi namanya gini Prof, BPJS, PBI, ada BPJS ya, berarti semua salahnya BPJS. Sebenarnya kita mau meluruskan juga bahwa BPJS ini penyelenggara kebijakan, begitu ya. Mereka penyelenggara kebijakan yang ngikutin semua peraturan yang ada, baik itu antar lembaga, begitu ya. Nah, di sini Kemensosnya tenang-tenang saja begitu ya. Kemensos yang harus kita kritik habis-habisan karena saya marah, saya sedih dan ini perilaku yang tidak manusiawi. Orang yang mau berobat, menyelamatkan nyawa, menyambungnya justru diputus. Untuk itu Kemensos harus hati-hati. Ya, minta ke BPJS, riwayat penyakitnya ini apa? Begitu ya. Setelah itu kasih notifikasi. Nggak ada orang cuci darah itu mau jadi kaya, nggak ada, udah cuci darah masalahnya. Oke, yang jadi pertanyaan besar juga sebenarnya seperti apa filterisasinya kemarin sehingga yang aktif ini menjadi non-aktif begitu kan? Verifikasinya seperti apa di Kemensos ini dan mungkin apa yang kapan sebenarnya yang harus segera dilakukan ini, mungkin apa namanya pertemuan begitu ya, Pak Gufron. Mungkin bisa dijelaskan apakah sudah ada upaya pertemuan untuk berdiskusi terkait dengan ini Pak dari Kemenkes, Kemensos dan BPJS, Pak Gufron? Iya, tentu ada ya. Tetapi tadi Pak Tony kan banyak istilahnya tanyakan kepada Kemensos ya. Tentu tidak elok kalau ditanyakan kepada BPJS. Yang jelas BPJS itu selalu mencoba untuk mempermudah akses gitu. Itu untuk diketahui aja ya. Jadi kita tidak ingin juga untuk mereka yang katakanlah harus mendapatkan layanan emergency tidak mendapatkan, dan BPJS itu bukan atasannya rumah sakit ya, bukan ya. Jadi ini harus diketahui ya. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apa sudah ada pertemuan? Iya, pertemuan sudah, tetapi saya kira benar sekali Pak Tony tadi, harusnya ini tidak terjadilah kayak gitu. Tapi saya kira ke depan, artinya itu beberapa hari ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Hasil dari pertemuan terakhir kemarin seperti apa Pak? Mungkin boleh sedikit? Belum, ya kan nanti secara kapan kira-kira Pak? Baru kebijakannya. Dan ini besok Senin, ini kan baru Jumat. Oh, ya, berarti hari Senin? Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Senin akan ada duduk bersama ada begitu ya Pak, kita akan kawal ya. Ya, siap, silakan. Pak Gufron seperti apa? Teknis ya. Baik. Pertemuan teknis. Setelah teknis kan ada pertemuan untuk kebijakannya gitu. Baik ya, karena ini kepentingan untuk nyawa masyarakat kita Pak, apalagi dengan penyakit kronis yang berkejaran dengan waktu, mereka harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang harus segera dibutuhkan begitu. Terima kasih Pak Ali Gufron Mukti, Direktur BPJS, ada juga Bang Tony Samosir di studio Kompas TV, Ketua KPCDI, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Tony.